Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana sayang kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu bahagia dan tentunya selalu semangat walaupun belajar dari rumah. Nah sayangku yang soleh dan soleha, sudah siapkah untuk belajar hari ini? Boleh ya disiapkan dulu alat tulisnya, buku paket, buku tulis, pensil, dan penghapusnya. Jika semuanya sudah disiapkan, marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Selesai. Nah, setelah kita berdoa, sekarang yuk sama-sama kita memulai pembelajaran hari ini. Sekarang kita sudah masuk ke tema 5, subtema 1 untuk mempelajari tentang ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah kalian mengamati video pembelajaran dari ibu, yang pertama kalian dapat menyebutkan jenis-jenis ekosistem dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat membuat tabel menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tanggung jawab. Jadi, disimak baik-baik videonya, dicatat informasi yang penting supaya kita semua bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, untuk selanjutnya, apakah kalian mengetahui apa sih ekosistem dan apa saja jenis-jenis ekosistem? Lalu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya apa saja ya? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, mari sama-sama kita simak pembelajarannya berikut ini. Nah sayang, mari kita mulai pembelajaran tema 5 subtema 1 tentang ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tadi tentu kalian penasaran kan, apa itu ekosistem? Nah, mari kita lihat dan pahami bersama-sama. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Nah, bisa kalian tuliskan komponen penyusun ekosistem. Apa saja? Apakah kalian mengetahuinya, soleh dan soleha? Nah, komponen penyusun ekosistem ini ada dua. Yang pertama adalah komponen abiotik atau bagian tidak hidup. Contohnya tanah, air, matahari, udara, dan energi. Kemudian yang kedua, komponen penyusun ekosistem itu ada komponen biotik atau bagian yang hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Dan untuk selanjutnya kita akan mengetahui apa sajakah jenis-jenis ekosistem. Nah, yang pertama ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidupnya. Contohnya seperti sawah, kemudian yang kedua adalah waduk. Dan contoh lainnya bisa kalian cari di internet ataupun buku paket kalian. Kemudian yang kedua ada ekosistem alami. Ekosistem alami ini terbagi menjadi dua. Apa sajakah itu? Nah, yang pertama adalah ekosistem darat. Ekosistem darat ini adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Kemudian yang kedua ada ekosistem air. Ekosistem air ini bentuk fisiknya berupa perairan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa sajakah ekosistem-ekosistem darat yang ada di sekeliling kita. Yang pertama adalah ekosistem sabana. Contohnya bisa kalian lihat seperti ini. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hujan hutan tropis.
Nah, biasanya hewan yang hidup pada ekosistem sabana ini contohnya adalah zebra, singa, dan berbagai jenis serangga. Nah, yang kedua ada ekosistem padang rumput. Ekosistem ini memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan ekosistem sabana. Contohnya bisa kalian lihat, dan hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini merupakan jerapah, serigala, gajah, kanguru, dan ular. Kemudian yang selanjutnya ada ekosistem gurun. Contohnya bisa kalian lihat. Nah, ekosistem gurun ini merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan yang biasa hidup dalam ekosistem gurun adalah kaktus, dan hewan yang bisa hidup dalam ekosistem gurun adalah ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Yang berikutnya ada ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan, seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Dan hewan yang bisa hidup pada ekosistem taiga adalah beruang hitam dan ajag. Kemudian yang selanjutnya adalah ekosistem tundra. Nah, ekosistem ini merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Contohnya bisa kalian lihat seperti ini. Nah, banyak jenis tanaman tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena tanahnya yang membeku sepanjang tahun. Nah, ada juga beberapa jenis burung yang bersarang di ekosistem tundra pada musim panas seperti angsa dan bebek. Boleh kalian catat dan kalian ingat selalu. Nah, untuk selanjutnya Ibu juga akan memperlihatkan kalian seperti apa sih ekosistem air. Nah, ekosistem air ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ekosistem air laut. Nah, biasanya ada di lautan lepas. Dan kemudian yang kedua adalah ekosistem air tawar. Nah, bisa kalian lihat, ekosistem air tawar ini bisa meliputi danau, kolam, dan juga sungai. Nah, dari ekosistem ini banyak hewan-hewan yang hidup di sekelilingnya. Tentu hewan bisa kita bedakan dari jenis makanannya. Nah, sekarang coba kita lihat, kita akan mempelajari penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama di sini ada herbivore. Nah, apakah kalian tahu herbivore ini adalah hewan pemakan tumbuhan? Contohnya seperti zebra, rusa, sapi, dan juga kelinci. Pemakan tumbuh-tumbuhan ini biasanya memakan rumput, dedaunan, dan memiliki gigi seri yang tajam. Nah, untuk selanjutnya ada jenis hewan berdasarkan makanannya itu adalah karnivor atau hewan pemakan hewan lain. Hewan karnivor memiliki gigi taring dan gigi geraham yang tajam. Gigi tersebut berguna untuk mengunyah daging dan juga tulang. Contoh hewan yang termasuk jenis ini adalah singa, harimau, buaya, dan juga anjing. Boleh kalian catat ya, soleh dan soleha. Nah, yang ketiga ini adalah omnivore atau hewan pemakan segala. Nah, hewan pemakan segala ini biasanya makan daging dan juga makan tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti kucing, lalu ada ayam, dan yang ketiga ada bebek. Kalian ingat selalu ya, soleh dan soleha. Semangat! Nah, bagaimana sayangku yang soleh dan soleha? Pembelajaran hari ini menarik bukan? Sekarang kalian sudah mengetahui informasi pembelajaran yang baru. Kalian masih ingat apa saja yang sudah kalian dapatkan hari ini? Iya, hebat sekali. Yang pertama, kalian sudah mengetahui ekosistem. Coba kita sebutkan bersama-sama apa pengertian ekosistem. Ayo. Nah, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan.
Dan komponen penyusun ekosistem ini ada dua. Yang pertama ada komponen biotik, yaitu komponen hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ada komponen abiotik atau komponen tidak hidup seperti tanah, udara, air, dan matahari. Nah, selanjutnya kalian juga sudah mengetahui jenis-jenis ekosistem. Kalian bisa menyebutkannya, sayang-sayangku? Nah, mari kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama ada ekosistem buatan. Contohnya adalah sawah dan juga waduk. Kemudian yang kedua ada ekosistem alami. Ekosistem alami ini terbagi menjadi dua. Apa sajakah itu? Iya, hebat sekali. Ada ekosistem darat dan juga ekosistem air. Nah, untuk ekosistem darat ini jenisnya sangat beragam. Kalian bisa menyebutkan apa saja yang sudah tadi dipelajari? Nah, yang pertama itu ada ekosistem sabana. Kemudian yang kedua itu ada ekosistem padang rumput. Dan yang ketiga itu ada ekosistem gurun. Kemudian yang keempat itu ada ekosistem taiga. Dan yang kelima ada ekosistem tundra. Diingat selalu ya sayang-sayangku. Nah, untuk selanjutnya ada ekosistem air. Ekosistem air ini juga terbagi menjadi dua. Ada ekosistem air laut dan juga ada ekosistem air tawar. Dipahami dan diingat selalu materi pembelajaran hari ini. Untuk berikutnya kalian juga sudah bisa menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Coba sebutkan apa saja tadi penggolongannya. Yang pertama ada kelompok hewan herbivore atau hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti zebra, rusa, kemudian jerapah, lalu ada kelinci dan masih banyak contoh hewan lainnya. Kemudian yang kedua ada kelompok hewan karnivor, yaitu hewan pemakan daging. Contohnya coba kalian sebutkan. Iya, pintar, ada singa, ada harimau, kemudian ada buaya, dan ada anjing, serta hewan-hewan lainnya yang bisa kalian temukan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian kelompok hewan yang ketiga adalah kelompok hewan yang memakan segala. Mereka memakan tumbuhan dan juga memakan daging. Kelompok hewan apakah itu? Iya, pintar sekali. Kelompok hewan omnivora. Contohnya seperti ayam, bebek, tikus, dan juga kucing. Boleh dicatat ya, soleh dan soleha. Nah, untuk tugas malam ini kalian bisa kerjakan esok hari karena bentuk tugasnya adalah kalian harus mencari hewan-hewan di sekeliling kalian, kemudian kalian tuliskan pada sebuah tabel, kalian tuliskan jenis makanannya dan termasuk kelompok hewan apakah hewan tersebut. Contohnya bisa kalian lihat seperti berikut ini. Nah, bagaimana sayang? Mudah kan? Kalian tidak perlu mengerjakan soal-soal yang ada pada buku paket kalian. Cukup tugas tabel yang sudah Ibu berikan contohnya sebelumnya. Nah, dari pembelajaran hari ini, tentu kita sudah mengetahui bahwa manusia hidup berbarengan dengan hewan dan juga tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga tumbuhan dan hewan di sekeliling kita agar ekosistem yang ada tetap terjaga dengan baik. Disiram tanaman yang ada, kemudian jika ada hewan yang kalian pelihara, jangan lupa diberi makan dan juga minum supaya mereka bisa tetap hidup dengan sehat. Dan kalian juga harus selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, olahraga, dan tentunya sekarang menggunakan masker saat keluar rumah dan sering-sering cuci tangan. Oke, soleh dan soleha, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kalian akan mempelajari komponen-komponen pada peta, kemudian kalian akan mempelajari Sumpah Pemuda dan cara untuk membangun persatuan dan kesatuan di Indonesia.
dipelajari lagi ya Soleh dan Soleha. Nah, untuk pembelajaran hari ini kalian juga bisa baca lagi buku kalian dari halaman 5 sampai halaman 18, atau jika kalian ingin menambah informasi kalian lebih luas lagi, kalian bisa membaca informasi-informasi hari ini dari internet, majalah, atau buku ensiklopedia. Boleh sekali ya Soleh dan Soleha. Nah, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.